eh, sebetulnya bukan NCP yang baru sih yang ingin saya kemukakan, tetapi intinya kan saya termasuk yang suka juga diminta bimbing yang ngajar mahasiswa yang sekarang mahasiswanya itu adalah calon dietitian ya, tentang pelaksanaan PAGT ya, dan tampaknya kita tuh harus mempunyai suatu ya pedoman ya yang bisa melaksanakan PAGT persis seperti yang diminta oleh Amerika. Di Amerika tuh dulu namanya ada American Dietetic Association, sekarang berubah jadi Academy Nutrition Dietetic ya. Mereka itu pengennya dipanggil akademi ya, kira-kira seperti itu. Tapi intinya kenapa saya merasa perlu ini ngerubah, karena memang mungkin ada hal seperti ini. Akademi itu kan membuat yang namanya PAGT atau NCP ya. NCP ini yang ingin kita lakukan. Nah, mereka itu membikinnya itu mereka menyajikan ke kita dalam beberapa bentuk ya, yang diharapkan tentu bentuk itu bisa kita laksanakan PAG-nya. Mereka ada yang namanya overview, dia ceritain tentang apa itu assessment gizi, apa diagnosa gizi, apa intervensi gizi, dan monitoring evaluasi. Selain overview itu, di NCP yang disajikan, lalu mereka secara terpisah menyajikan yang namanya terminologi. Jadi dia ceritain terminologi dari assessment itu seperti ini, terminologi dari diagnosis seperti ini, terminologi dari intervensi dan monitoring. Memang ini semua diperbaharui. Ya, ini semua selalu diperbaharui. Selain terminologi, mereka juga menyajikan yang namanya matriks. Ya, ada 2 matriks. Matriks etiologi dan matriks assessment. Di matriks assessment itu mereka ceritakan kalau nemu assessment seperti ini, kemungkinannya diagnosa gizinya ini. Kalau nemu assessment seperti ini, diagnosa gizinya ini ya. Matriks assessment itu kira-kira 44 halaman, 45 halaman. Ya. Lalu mereka juga mengeluarkan matriks etiologi. Etiologi diagnosa gizi ada sekitar 10 kelompok. Ada belief dan attitude, ada macam-macam deh, nanti kita lihat ya. Selain itu, mereka juga menggulirkan yang namanya reference sheet. Ada reference sheet ya, yang menjelaskan tentang etiologi dari assessment, ada referensi diagnostik dan sebagainya. Ya, mereka menyajikannya seperti itu. Ya, tentu harapannya dietitian Amerika akan melaksanakan apa yang dikerjakan. Menurut mereka memang itu sistematis dan kita bisa laksanain. Tapi apa yang dilakukan di kita, ya, kita memang dari tahun 2003 awal mulanya mereka mengikuti, mereka membuat PAGT, dan kita juga sudah mulai tidak ada terminologi sampai terus direvisi ya, sampai sekarang juga masih selalu mereka revisi. Kita mengikuti, dan saya juga melihat bagaimana seperti terakhir kemarin si mahasiswa dietitian ini melakukan PAGT ya. Ada satu yang saya kira cukup mendasar, karena itu kita perlu rasanya membuat pedoman ya, yang kenapa saya anggap baru. Tampaknya pedoman yang disajikan oleh NCP Akademi Amerika ini
memang bahasa Inggris, tapi poinnya saya kira bukan cuma bahasa Inggris aja. Mereka tuh menyajikan ada overview, lalu ada terminologi, lalu ada matriks-matriks, ada referensi dari masing-masing diagnosis. Itu kayaknya tidak ya apa ya untuk orang kita kayaknya nggak gitu gampang diikutinya. Kenapa saya bisa katakan gitu? Jadi yang terbiasa dilakukan ya oleh mahasiswa kalau disuruh melakukan PAGT ya ada kasus tentang pasien itu kan di screening, yang terscreening kasus itu yang ditunjuk di kasus itu punya rekam medik si mahasiswa itu ya tentu lalu melihat dari rekam medik itu ada klien historinya, ada personal history, ada medical history, ada social history, ada antropometri di situ, ada pemeriksaan fisik, ada yang terkait gizinya tentu, ada laboratorium, ya dia catat. Selain itu, dia melakukan riwayat makan, yang dia kaji berapa asupan energi, ya protein, lemak, sama karbohidrat, lalu dia hitung, terus dia bilang kurangnya sekian persen. Setelah itu bikin aja diagnosis. Umumnya seperti itu. Ya, jadi kayaknya nggak terpakai itu. Ya, apa yang sudah disajikan oleh NCP itu mulai dari ada uraian, ada terminologi, lalu ada matriks etiologi, matriks assessment, sama kemudian referensi dari berbagai tindakan dari diagnosis dari ini kayaknya nggak terpakai. Umumnya dari dulu yang saya lihat seperti itu gitu tuh ya. Jadi dia dapat datanya dari rekam medik, kemudian dilakukan food history, nah lalu loncat aja langsung diagnosa gizi, sehingga contohnya kalau masukkan energi kurang dari kebutuhan ada sangat mengenal mereka istilah misalnya inadequate oral intake, inadequate energy intake, atau malnutrisi. Ya, tapi pertimbangannya apa? Ya, kayaknya tidak terpakai sih ini. Karena itu rasanya perlu dibikin ya satu pedoman ya yang mungkin untuk lebih mudah untuk digunakan oleh kita ya, walaupun dasar pedomannya itu adalah NCP itu sendiri. Nah, jadi belum kita loncat ke yang baru deh ya. Memang walaupun nanti dalam hal membicarakan ini tentu istilahnya ada yang baru. Nah, pedoman seperti apa? Memang kemarin ini saya sudah menggulirkan ya. Tentu dimulai dengan misal pendahuluan ya. Kemudian lalu berceritalah sih tentang asesmennya. Nah, ini yang ingin kita bahas. Kalau bisa kita bikin ya, tetapi dengan gaya model yang baru sehingga apa yang diinginkan oleh akademi begini loh melakukan NCP itu persis seperti yang kita kerjakan juga saat ini. Jadi susah untuk kita kalau misalnya melakukan misalnya bimbingan masukan ke mahasiswa juga, karena nggak nyambung sama sekali. Dan bukan saja nggak nyambung, kayaknya yang di NCP itu ada overview, ada matriks, ada ini itu sama sekali nggak digunakan. Jadi cuman ada ya bercerita tentang dari rekam medik itu ada klien history, ada laboratorium, ada antropometri, lalu mengorek tentang masalah gizi, lalu simpulkan aja, menyimpulkannya. Jadi kadang-kadang
benturan tuh, ada yang inadequate oral intake, ada yang inadequate energy intake, ada yang malnutrisi. Nah, itu yang saya lihat, ya, yang saya kira ini kita merasa perlu membuat satu pedoman, jadi gampang untuk kita semua juga, termasuk kalau kita membimbing si mahasiswa dietitian. Sampai sini omongan saya bisa diikutin atau ada yang nggak setuju? Kerasanya begitu atau enggak gitu tuh ya? Kan kalau memang begitu kan artinya cukup menjomplang ya, cukup yang diminta oleh akademi itu mereka setiap tahun merevisi, ya, merevisi. Sebetulnya revisinya nggak terlalu banyak sih, tetapi overview-nya mereka revisi sedikit, kemudian terminologinya ditambah-tambah sedikit, kemudian matriks-matriksnya ditambah, ya, reference sheet-nya ya disempurnakan semua. Tapi kayaknya kita implementasi ke pasien kurang-kurang make gitu tuh. Apa data yang mereka berikan dengan gaya seperti itu. Padahal itu adalah sesuatu yang harusnya kita ikutin. Karena itu saya ingin coba kita merubah gayanya. Ya. Nah, karena itu kita rencana bikin istilahnya kayak semacam pedoman. Ya. Pedoman itu kemarin yang pendahuluannya saya sudah ceritakan ke Ibu Miranti ya, tapi pendahuluan sih lebih cerita apa sih itu NCP, kenapa pentingnya, dan apa yang ingin diajukan ya, itu di pedoman. Kemudian dari situ kita kan masuk ke assessment. Nah, di hari ini sebetulnya bagaimana saya ingin coba memberi masukan bagaimana kita bikin pedoman ini bisa diikutin atau tidak gitu tuh ya. Kalau tentang pendahuluannya ya, kita hanya cerita itu asal mulanya dari akademi mengeluarkan yang seperti ini ya. Lalu di mana tujuannya itu untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Lalu mereka punya model ya. Di model itu yang menarik ada 4 langkah di mana fokusnya adalah si dietitian itu berhubungan dengan si pasien. Tapi 4 langkah ini akan dikerjakan dengan bagus bila si dietitian itu skillful ya, berkomunikasi dengan bagus lingkaran luarnya pun, dan lalu bekerja dalam satu setting yang baik ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, dari hal yang seperti ini ada 4 komponen itu, lalu mereka membuat juga terminologinya ya, sehingga kita bisa berdiskusi, berkomunikasi dengan baik dengan terminologinya ya. Nah, kemudian di dalam gizi ini ada yang namanya medical nutrition therapy ya. Ini yang jadi masalah. Medical nutrition therapy itu dulu dibikin di Amerika tuh intinya supaya pelayanan gizi itu dibayar sama asuransi. Jadi hanya dietitian lah yang boleh melakukan pelayanan gizi karena asuransinya jadi jelas pembayaran seperti apa ya. Nah, di Krause, di buku Krause itu dijelaskan medical nutrition therapy untuk penyakit alergi, gastrointestinal, ya, respirasi dan sebagainya. Ini konten dari si Krause ini, ya, tentu kita sangat menganjurkan dietitian ini membaca pelan-pelan. Kenapa ini perlu? Ya, karena si Krause ini kalau dibaca tentu ini akan berkaitan dengan lingkaran yang diajarkan. Nah, di sini bahwa pengetahuan Anda makin bagus, Anda akan makin mengerti soal melakukan PAGT, ya, sehingga nanti makin berkualitas, hasilnya pun makin jadi akan makin baik.
Nah, salah satu yang dianjurkan juga oleh akademi itu selain buku Krauss ini ada 2 assessment orang dewasa dan anak-anak. Ya. Kira-kira seperti itu. Lalu kita akan membahas assessment gizi ya tentang uraiannya seperti apa, terminologinya apa, dan yang penting tuh implementasinya. Jadi saya tuh ingin kalau kita menjelaskan ini bisa dikerjakan ya dan difahami gimana ngerjainnya ya. Ini mungkin yang kita akan upayain sedikit berbeda dengan yang NCP kerjakan itu sekali lagi dia membuat overview, dia cerita di overview assessment seperti apa, diagnosis seperti apa dan lain-lain. Dia kemudian cerita terminologi, lalu dia cerita matriks, dia cerita tentang referensi sheet. Tapi kayaknya kalau saya lihat sih mahasiswanya itu akhirnya nggak bisa make gitu tuh ya. Ya kayaknya mungkin bentuknya agak beda. Sampai sini kira-kira ada yang mau protes? Mungkin merasa sudah bisa gitu tuh. Ada tanggapan sampai sini? Sesuai nggak ngerasanya? Nah kemudian saya akan mulai dengan assessment. Ini sebetulnya yang jadi permasalahan kita ya. Jadi di assessment ini kita akan cerita ya. Sebetulnya cerita ini sesuai dengan NCP juga ya. Tujuannya assessment itu kan mengumpulkan data untuk dipakai nanti mendiagnosis ya. Nah, kayaknya perlu kita gulirkan sedikit assessment itu ini ada di buku Krauss. Tujuannya assessment itu apa? Tujuannya itu adalah mendapatkan nanti diagnosa gizi. Nah, diagnosa gizi itu sebetulnya sesuatu yang nggak sekomplikated medis loh. Kenapa? Medis itu kan harus mendiagnosa berbagai penyakit. Kalau gizi itu urusannya cuma masukkan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang harus kita koreksi, memberi intervensi gizi supaya masukan tadi menjadi sesuai. Jadi di sini ada masukan, ada kebutuhannya. Ini sebetulnya yang dicari. Jadi akan jadi masalah kalau masukannya ini kurang, atau masukannya itu berlebih, atau kebutuhannya meningkat. Ya. Jadi assessment ini saya mau ingatkan dulu ya. Jadi apa sih itu assessment gizi ya? Ya. Jadi kita ngumpulin data dan lain sebagainya supaya untuk mendapatkan masalah gizi. Jadi masalah gizi itu ada 3 sebetulnya. Masukan yang tidak sesuai, atau teridentifikasinya masalah gizi akibat medis. Yang ketiga ada kelompok teridentifikasinya masalah gizi akibat perilaku. Ya. Dicerita data itu dikumpulkan dari mana, kemudian data itu harus melakukan apa. Nah, dari sini ininya saya terus ingin masuk apa sih sebetulnya yang akan kita kerjakan ya. Kalau lihat ini memang belum sempurna, tetapi kalau lihat seperti ini bisa diikutin atau tidak. Pasien itu kalau terscreening akan diserahkan ke dietitian untuk dilakukan PAGT. Ya. Di dalam hal melakukan PAGT itu apa sih yang dikerjakan oleh dietitian? Dia akan lihat rekam medik, nanti juga dia observasi. Kalau dari rekam medik aja sudah ada data-data sebetulnya. Mungkin belum lengkap, tapi kira-kira data tentang riwayat personal, medis, sosial dia sudah dapat. Lalu dia dapat data antropometri. Lalu dia dapat temuan fisik. Ya, ini sudah ada. Nah, si dietitian itu biasanya lalu melakukan namanya riwayat makanan.
terminologi itu ya atau di referensinya ada macam-macam riwayat makanan tuh yang perlu digali. Yang nomor satu biasanya yang digali oleh dietitian itu asupan makanan dan zat gizi. Ya, di situ ada penjelasannya ya FH11, FH. Jadi bagaimana caranya kita melakukan walaupun penjelasannya itu tidak detail, tetapi dari asupan ini nanti dietitian pastinya bisa menentukan ada kemungkinan ternyata asupan energinya kurang. Nah, itu kan bisa yang lain. Nah, asupan energi yang kurang ini di matriks itu sudah diberitahu ada kira-kira ya, 8 atau 9 kemungkinan. Inadequate energy intake, inadequate oral intake, inadequate forensic intake, underweight atau malnutrisi dewasa dan anak. Ya, ini yang saya katakan biasanya mahasiswa langsung saja terus memutuskan ini inadequate atau ini inadequate oral, yang seperti itu gitu tuh ya. Sebetulnya di materi itu dilihat lagi, ini kan masih banyak ya. Jadi kalau saja misalnya temuan dari yang pertama ini adalah kekurangan energi ya. Nah, di riwayat histori itu ya itu nanti ada cerita, tetapi sebelumnya kalau kita melihat kemungkinannya ini dan kita kan harus tahu inadequate energy intake itu apa sih? Itu asupan energi ya yang kurang dari rekomendasinya. Inadequate oral intake, asupan makanan yang kurang dari referensinya. Inadequate protein energy intake, ada lagi definisinya. Ini tentu jadi harus dipahami kalau si mahasiswa nemuin masukan yang kurang. Underweight itu apa? Ya, berat badan, malnutrisi itu apa? Starvasi itu apa? Nah, dari sini kan tentu dia harus menggali lagi yang mana ini. Ya. Nah, ini yang kayaknya belum dilakukan padahal diajarkan di matriks ya. Lalu di situ dikatakan dari pemeriksaan riwayat histori tadi ada yang namanya yang jelas di sini itu asupan ya kelompok dari riwayat makan itu ada asupan makan ini salah satunya ada FH12 ini. Kalau ini digali dia bisa tahu tentang membatasi orang ini ternyata dia membatasi makanan-makanan yang tinggi energi. Kalau ini yang dilakukan itu mengarah ke diagnosa inadequate energy intake ya. Dari kalau dia gali lebih lanjut dari FH111213 ini ya, kalau dia bisa menggalinya, dia bisa mendapatkan temuan misalnya si pasien ini asupannya tidak konsisten dengan kebutuhan. Maksudnya seperti apa itu nanti bisa dijelaskan dan itu kemungkinannya underweight ya. Nah, kalau dari food history yang ini kalau dia bisa menggali, dia bisa tahu ada kemungkinan si pasien ini ada keterbatasan variasi makanan. Kalau ini ditemukan, ini kemungkinannya inadequate oral intake. Begitu juga ya, dia bisa tahu apakah asupan makanan grup ini memadai atau tidak. Kalau misalnya tidak memadai, ini kelompok yang ini ya, dan seterusnya. Ini tadi maksudnya sekarang mahasiswa sudah terampil atau belum tentang cara menggali FH122, FH13 ini kan jadi dibutuhkan ya. Jadi dietitian kan perlu keterampilan sendiri mengorek, kan bukan cuma mengorek energinya saja sekian membandingkan lalu dia kurang, tetapi dia juga harus bisa mengorek alat assessment yang lain dari food history yang sampai dia bisa menentukan
pasiennya membatasi makanan tinggi energi sehingga mengarah ke suatu diagnosa lain. Oh, pasien ini ternyata membatasi variasi makanan. Oh, kalau gini ini ke arah yang inadequate oral intake. Ya. Ini semua dijelaskan. Nah, di dalam assessment ini, jadi kayaknya kita nanti juga perlu satu pedoman atau penjelasan tentang praktis melakukan riwayat makanan itu seperti apa yang bagus yang bisa mengorek ini semua. Ya, nggak semua FH ini tuh bisa banyak, tetapi yang dibutuhkan untuk 9 diagnosa tadi itu hanya sebagian saja. Nanti makanya saya ingin mengajak, ayo kita batasin dulu diagnosa gizinya berapa dulu, yang penting dulu supaya kita terampil semua. Ya, jadi mahasiswa ini harus menggali ini semua. Kalau nemu misalnya pasiennya itu waktu dikaji energi intake-nya tidak sesuai, supaya dia bisa memilah yang mana nanti. Begitu juga ada asesmen gizi tentang cara pemberian makanan ini ada cukup banyak, tetapi yang diperlukan adalah ada nanti kodenya FH 2 berapa gitu ya, yang nanti bisa menyimpulkan oh ada perlakukan cara makan kronis yang jelek, misalnya orang ini makan kerupuk doang misalnya, ya itu yang perlu diterampilkan juga oleh mahasiswa mengoreknya supaya dia nanti bisa menyimpulkan apakah ini bukan underweight ya. Food history ada sekitar 7 item gede yang nanti di bawahnya juga dikaji-kaji banyak, termasuk misalnya penggunaan obat-obatan ya, di mana di penggunaan obat ini maksudnya itu bisa nggak nanti dia mengkaji bahwa dia memakai obat-obatan yang mempengaruhi nafsu makan. Jadi di sini ada bedanya. Obat yang membuat mual, yang bikin anoreksia dengan yang mengurangi appetite itu beda. Kalau yang menekan appetite nanti jadi ke arah inadequate energy intake, yang ke arah obat-obatannya ke arah bikin mual itu inadequate oral intake. Ya, nah kemampuan ini sebetulnya ada FH berapanya, jadi artinya ada keterampilan assessment untuk bisa mengorek pasien ini ada hal ini atau tidak. Ya, demikian. Terus tentang keyakinan, ya, yang ada urusannya dengan food history, ada berapa nanti kalau dia menghindari atau memberi asupan grup makanan spesifik, dia kemungkinannya yang inadequate atau starvasi yang starvasi dewasa, yang jadi malnutrisi dewasa yang bentuknya starvasi ya, atau yang lain ya. Jadi ini semua juga di perilaku ini, dari mana kita bisa tahu ini di matriks itu ada ya, tetapi karena tidak dibaca jadi sering tidak pernah digali, dan jangan-jangan permasalahannya si mahasiswa belum terampil menggunakan assessment gizi yang ke arah menggali seperti ini. Jadi FH sekian, FH sekian, FH sekian, jadi bukan cuma menggali kalorinya berapa, protein berapa, lemak berapa, tetapi juga ada banyak aspek-aspek lain yang kalau digali dan ditemukan itu mengarah ke diagnosa gizi tertentu. Nah, dalam hal ini tuh sebetulnya saya belum tahu juga mahasiswa tuh sudah diajari atau belum, atau kita semua tahu ya ini, dan untuk itu mungkin kita perlu bantuan dari teman-teman dari Poltekkes ini ya, karena kalau di dalam ini kan Poltekkes tuh yang punya ilmunya lah intinya ya. Kalau yang di Hasan Sadikin kan yang mempraktekannya ya. Jadi gimana nih
FHM ini semua ada FH-nya gitu ya. Ya, mungkin bagaimana cara melakukan assessment tadi sehingga bisa menemukan ya ada misalnya orang ini adalah pengikut mode makanan tertentu yang namanya food fadism, itu bisa oleh kena underweight, kira-kira seperti itu. Juga dari food history itu harus mampu mengorek tentang perilaku yang bisa mengganggu ya tentang di sini kepercayaan terhadap makanan tertentu yang nanti bisa mengarah ke satu diagnosa gizi ya. Ya. Belum akses ke suplai makanan ya, juga ada FH berapanya yang kita perlu terampil melakukan sehingga bisa kita ngorek ada kendala atau tidak sehingga kita mengarah ke diagnosa gizi tertentu. Jadi sebetulnya dari satu temuan awal bahwa assessment energi intake-nya kurang, itu nanti ada 8 atau 9 diagnosis gizi: inadequate energy intake, inadequate oral intake, ya, kemudian inadequate energy protein intake, ada underweight, ada malnutrisi orang dewasa, ada 3 bentuk, malnutrisi anak ada 2 bentuk, yang satu non illness, satu illness. Nah, kan itu kan harus dikorek ya. Jadi ada assessment riwayat makanan lain yang bisa mengarahkan ke satu diagnosis. Dan itu dijelaskan apa alat ngoreknya, FH berapa, dan itu perlu kita pelajari dan mahasiswa harus terampil. Ya. Begitu juga ke fungsi fisiknya. Nah, ini baru food historiknya. Nanti ada antropometrinya. Ya. Jadi ada antropometri bisa kita tahu ini berat yang kurang atau berat yang rendah. Underweight itu weight decrease, weight loss itu seperti apa? Ya, yang seperti itu ada dari BMI-nya yang mana yang akan decrease. Jadi kalau lihat sini, inadequate oral intake, inadequate energy intake, inadequate energy protein intake, itu nggak pakai BMI yang turun. Nah, itu kan membedain juga ya. Ini salah satunya seperti ini. Nah, jadi ya. Kemudian juga di laboratorium biasanya nggak ada kaitan, tetapi itu kita bisa lihat semua di matriks ya. Lalu belum di pemeriksaan fisik ya, seperti apa. Kalau nemuin ini, kemungkinannya sakit ini, nemuin ini, kemungkinan sakit ini. Ngasih gambar itu yang dilakukan oleh NTP ya, cara menyajikan terpisah-pisah kayaknya ini tidak dilakukan dengan baik ya. Belum kemudian etiologi ya. Materi etiologi ada, walaupun ada 10 kelompok, ada belief, kultural, knowledge ya. Ini saya kira yang di pedoman itu kita perlu jelaskan. Jadi kayaknya menjelaskannya sekarang di dalam satu kesatuan saja biar bisa dibaca. Dari ini nanti bisa ketahuan ya di belief attitude kalau ini termasuk adalah belief attitude ya. Kalau ada food aversi, ini mengarah ke inadequate oral intake ya. Kalau tadi termasuk dari etiologi knowledge ya, kalau ada ketidaktahuan ya tentang makanan ke arah sini, ini harus dipelajari supaya nanti mengkaji pasien ya, walaupun dimulai startnya tadi adalah energi intake-nya yang kurang, kemudian dijabarin terus, akhirnya dia bisa melihat kelainan-kelainan. Jadi secara proaktif dicarinya ya. Ini nanti ini ya saya kira cara pedoman yang akan kita
saya usulkan dibikin itu supaya bisa dibaca dan mahasiswa nanti bisa mengimplementasikannya ke pasien ya dengan benar ya. Ya jadi ini semua ya, setelah ini semua ya, seperti di assessment itu dikatakan ada review, ada cluster, terus identify. Data-data itu tadi kan direview ya, di-identify standar apa yang mau dipakai, lalu dikelompokkan sesuai dengan define characters dari satu diagnostik. Nah, kita kan nanti lihat kalau inadequate energy intake, define karakteristiknya seperti ini. Kalau temuan-temuan tadi ada, ya tentu nanti sesuai dengan define karakteristik dari satu diagnosa ini. Nah, ini yang selama ini belum kelihatan gitu ya cara ininya. Nah, ini yang dipakai ini, yang saya pakai itu memang terbaru gitu tuh. Artinya 2005 gayanya seperti ini, define karakteristiknya beda, yang 2015 ada, 2017 ada, 2018 ada, 2019 ada lagi, 2020 juga ada lagi ya, yang seperti ini. Jadi apa yang tadi sudah dikorek, lalu kita sesuaikan dengan define karakteristik ini, sehingga kita bisa menyimpulkan baik sign simptomnya apa, baik etiologinya apa, ya. Dan nah, yang disebut pedoman pakai ini yang terbaru itu adalah kelompok ininya memang sudah direvisi. Itu perbedaannya ya. Kira-kira seperti itu yang saya pikir. Jadi kayak kemarin kalau mahasiswa itu disuruh melakukan NCP ya, jadi dikasih pasien yang saya lihat, jadi kita punya konsep yang berbeda. Saya aja di sini harus ngikutin konsepnya si akademi ini ya. Saya juga lagi mempelajari cara berpikirnya si dietitian Amerika ini karena membuat ini. Kadang-kadang saya bilang, kenapa ini dijadikan alasan ini mengarah ke misalnya inadequate oral intake ini kayak ini, itu kadang-kadang suka belum nyambung juga gitu ya. Tetapi intinya cara seorang dietitian melakukan proses asuhan gizi dimulai dengan melakukan assessment untuk mendapatkan diagnosis ya, harus kelihatan sistematis dan mengikuti yang diminta itu. Jadi mereka sudah menyajikan ya, isinya ada overview-nya, ada terminologinya, lalu ada matriksnya, ada referensi, termasuk referensi dari assessment yang jarang kita dengar ada diskusi itu, referensi dari assessment. Jadi FH sekian-sekian itu kalau dikorek bisa menemukan misalnya makanan yang dia menghindari makanan yang energinya tinggi, sehingga itu bisa mengarah ke satu diagnosa. FH sekian kalau dikorek bisa mengarah ke sini. Nah, yang ini tuh tentu kita mungkin perlu bantuan dari pihak Poltekkes untuk juga mengkaji itu prosesnya gimana supaya kita bisa melakukan dengan benar-benar ke depan, karena nggak mungkin kita tuh mau belajarin kan ada 100 lebih diagnosis. Ini aja baru masukkan energi yang kurang, kira-kira ada 6 diagnosa yang kita harus kaji. Ini juga ya cukup. Nanti masukkan yang lebih, ada kemungkinan berapa diagnosa lagi, ada lagi nanti ininya. Nah, kayaknya
kita harus menentuin dulu ya. Kalau belajar kan harus bertahap ya. Mau berapa diagnosa sih yang perlu diterampilkan ya. Saya coba dengan gaya begini ya, gaya seperti ini ya. Ini kan referensinya. Nah, gaya seperti ini diharapkan satu pedoman. Jadi nggak usah kayak si NCP itu kan overview sendiri, terminologi untuk assessment sendiri, diagnosa sendiri, referensi reference sheet-nya sendiri-sendiri. Nanti matriks begitu complicated sendiri-sendiri. Yang barusan ini ngambil dari matriks, tapi hanya untuk 8 diagnosis. Itu aja mungkin tidak terlalu susah ngikutinya. Tapi nanti tentu harus bikin lagi cara begini untuk misalnya yang kelebihan energi. Jadi apa aja yang mesti dikorek. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat, nah ini contohnya, misalnya, itu tuh tadi baru 8 atau 9. Kalau sekarang kita memilih, ya, saya coba memilih, ini saya kira tapi masih kebanyakan, ini ada 45 diagnosa. Apa, kita nggak mau belajar dari 20 diagnosa paling banyak dulu. Artinya, kalau 20 diagnosa atau 40 diagnosa, maka keterampilan assessment lebih sedikit daripada seluruh diagnosa tentunya. Karena ada diagnosa yang tidak membutuhkan keterampilan seperti itu. Mungkin maksudnya. Jadi kayak ini, saya kasih lihat ada 9 atau 8 diagnosis. Nah, food history-nya kan hanya membutuhkan beberapa keterampilan untuk bisa menggali dia urusan ini atau urusan itu yang memilah seperti apa. Ya. Jadi maksud ini versi 2020, ini adalah di matriksnya versi 2020 yang tentang referensinya juga 2020 ya. Hanya yang saya lihat sebetulnya lebih penting itu kita memang pakai versi 2020, tetapi cara mengkaji pasiennya itu dari dulu belum pernah gitu menggunakan fasilitas yang diberikan oleh NCP. Karena itu kita perlu gaya baru. Misalnya dibikin gaya seperti ini, apakah lebih bisa diikutin? Itu mungkin pertanyaannya. Mungkin kasarnya ini tentu belum sempurna, masih perlu harus kita lakukan bersama-sama, tapi mesti ditentuin juga diagnosa apa dulu ya. Nggak mungkin langsung 100. Ini aja 8 atau 9 diagnosa, itu keterampilan assessment-nya aja sudah sekian banyak yang harus dipelajari loh ya. Belum nanti kalau kita kembangkan lebih luas. Nah, itu yang hanya kita coba membuat pedomannya itu jadi satu pedoman. Jadi ya yang baca nggak usah lihat-lihat lagi. Kan beda kalau di NCP itu dia baca overview, nanti dia mesti lihat lagi ke matriks. Dari matriks mesti lihat lagi kayak ini. Kalau ini kita coba bikin pedoman satu, ya. Cuma dengan dibaca itu dia tahu menentukan diagnosa sampai mana ya. Kita mungkin batasi dulu baru sampai diagnosa dulu, nanti intervensi mungkin cerita lain. Nah itu yang saya ingin mengajak. Ini tentu nanti juga kalau misalnya kayak saya juga suka diminta ikut membimbing, kita jadi satu konsep pemikiran. Kalau sebelumnya kan jadi si pembimbing dalam memasukkan kan yang satu ke sana, satu ke sini. Jadi kadang-kadang kita bingung juga gitu tuh.
Mungkin mungkin kira-kira begitu Ibu Met. Itu jadi pertanyaan, apa perlu kita bikin pedoman yang lebih sederhana, tetapi jadi kita semua bisa sepaham di dalam melakukan NCP gitu tuh. Yang sebelumnya saya rasa masih belum bisa terpakai gitu. Padahal kalau kita lihat, kita sudah ngikutin udah 15 tahun lebih tuh NCP dari awal kok, 2003 ya. Si akademi makin berkembang, tapi kitanya kayaknya belum sempurna deh. Kira-kira begitu. Sulit gimana? Nah, memang satu hal yang penting di sini sebetulnya kita belum pernah mungkin belajar bersama-sama mengkaji assessment, kan macam-macam assessment tadi kan bisa menentukan. Nah ini saya kira orang Poltekkes mungkin harus bisa ngasih masukan lebih dalam lagi. Jadi assessment gizi itu macam-macam loh, ada FH11, FH12, 122 yang seperti itu, yang bisa menemukan berbagai temuan, antara lain seperti tadi variasi makanan yang aja nemunya di mana, bukan ketemu begitu aja kan. Terus dia terbiasa makanannya yang densitas kalorinya tinggi di FH berapa, itu semua ada gitu tuh. Kita jadi sudah pakai versi yang terbaru, jadi makin banyak. Nah makin banyak, sementara dasar ini harus kuat juga, sehingga kenapa kita sampai ke diagnosis itu caranya sama gitu tuh. Nah, hanya tadi kayaknya dengan kelompok susah, ya udah kita satuin aja gitu tuh ininya, akan lebih mudah atau mungkin gitu, Ibu Met. Saya jadi tergelitik juga karena begini, jadi yang di Kedan memang saat ini kan daring ya, tapi daring tidak daring. Jadi kalau ada pasien yang terscreening, mulai dilihat dari rekam medik, emang dilihat, oh pasien namanya ini, penyakitnya ini, berat badannya sekian, ya ada pemeriksaan fisik sekian, lalu sama ahli gizi dikaji, masukkan energi, protein, lemak, oh sekian persen kurang. Lalu dari situ saya kok cenderung merasa lalu ditebakkan gitu. Nah kalau pas ditebak ini kan pusing yang pembimbingnya mau ngawasin inadequate oral intake, dibilang salah enggak, dibilang nggak salah juga susah kan gitu ya, atau inadequate oral intake atau malnutrisi. Belum nanti kita bicarakan monitoring evaluasinya, tapi ke sini dulu. Dan ternyata kan dari materi sebetulnya sudah dijelaskan harus cari ininya, alat nyarinya juga udah dijelaskan pakai FH segini. Nah itu yang belum kita belajar, dengan diagnosanya kita batasin dulu, sekian dulu. Kayak tadi itu aja, untuk 8 diagnosa kita harus tahu menggali assessment ini tuh harus terampil dulu. Nah kita sepakatin dulu mau berapa dulu ya, karena misalnya 10 dia cuma menuntut terampil melakukan assessment itu FH sekian sampai FH sekian aja kan gitu. Dan supaya ini dimengerti, ya sebetulnya saya ingin meminta sih ini dari Poltekkes itu membuat pedoman praktis melakukan assessment riwayat makan gitu ya. Kenapa kok saya ingin ke Poltekkes? Kalau saya suka melihat dietitian kan ada yang di rumah sakit, ada yang di Poltekkes. Itu kan ibaratnya
montir sama sarjana mesin gitu kan. Kalau teori mah si sarjana bener, tapi kalau pas mogok dia nggak bisa berbuat apa, si montirnya yang nanti yang gerakan. Intinya kan artinya kalau soal teori-teori galinya begini gini kita nanti dapat pelajaran dari mereka, tapi nanti pas pelaksanaannya lebih yang praktek di rumah sakit nanti yang harus bisa menggali. Kalau barusan tadi yang saya contohkan itu yang masukan energinya kurang dari kebutuhan, ya itu aja ada 8 atau 9. Inadequate oral intake, inadequate energy intake, inadequate protein energy intake, underweight, sama 5 malnutrisi, ya 3 dewasa, 2 anak, ya itu aja udah 9 tuh. Nanti kan ada temuan misalnya asupan lebih. Kalau asupan lebih kan bisa excessive energy intake, excessive oral intake, sama overweight atau ini kan itu 3 lama ini lagi 3 lagi itu. Kalau misalnya kita pilih 20 yang paling sering, nah untuk paling sering kan teman-teman dietitian di RSIS coba milih yang mana tuh selain yang 9 itu. Lalu kita coba gali seperti tadi, harus bisa assessment ini, ya. Jadi cara mengkajinya pasti nggak beda nanti. Jadi kalau sekarang tuh masih ada nebak gitu tuh. Ya, nggak tahu. Mungkin teman-teman dietitian yang lain nggak ngerasa nebak. Saya nggak tahu ya. Cuman kalau saya lihat kemarin dia mahasiswa, jadi setelah dapat itu kan dia tebak gitu, digulirkan. Apa yang mau dilihat itu kan. Nah, kalau di materi kan dikasih tahu, kamu mesti korek ini, nanti dapat ini. Kalau dapat ini kan mau ke arah yang ini, dapat ini ke arah ini. Sehingga akhirnya kita bisa deh nyusun sesuai define karakteristik dari satu diagnosis. Ya, kayak berat badan turun itu bukan tandanya underweight, tapi berat badan rendah. Jadi ada bedanya lost weight sama weight decrease itu. Jadi pedoman itu sebetulnya nggak beda sama NCP, tetapi kita tidak memisah-misahkan, ya ada overview, ada itu, kita jadi satu supaya yang baca tadi memang ada satu konsep itu adalah misalnya dimulai dengan masukan tidak adekuat, ternyata ini semua lalu dikaji seperti itu. Nah sekarang kayaknya perlu mau diagnosa apa dulu gitu tuh, ya diagnosa ini, ya mungkin 20, kita bikin 20 dulu. Mungkin dari kalau kita sekarang sudah putusan, ini kita coba ya dengan 20 dulu ya. Ya, artinya konsekuensinya di luar diagnosa itu bisa-bisa nggak ketebak, tapi kan itu kan jarang lah yang seperti itu ya. Dan dari si 20 diagnosa ini itu menuntut sebetulnya suatu assessment, ya keterampilan assessment tentang hal ini, harus nemuin ini, harus bisa mengorek ini, bisa ngorek ini, bisa ngorek ini, kan jadi FH ini, nanti jadi bisa tahu, tidak sebanyak matriks ya, kita akan mulai belajar bertahap ini. Nah, itu cara mengkorek seperti apa, ya nanti kita minta ini ada Poltekkes juga di sini, coba mendefinisikannya supaya cara mengoreknya sama. Misalnya aja, orang ini terbatas dalam mengkonsumsi makanan yang densitas kalorinya tinggi. Itu gimana ngoreknya sih? Ya, kan itu kan ada FH sekian-sekian kan gitunya. Tapi kan keterampilan itu kan supaya cara nanya itunya, menyimpulkan itunya kan sama. Itu nanti mungkin punya kesendirian. Di pedoman kita itu nggak sampai menjelaskan keterampilan itunya loh. Iya. Ya, berbeda dengan kebiasaan yang lama. Kebiasaan yang lama itu mengkoreknya itu kan lebih
nggak sebelum mengorek kita tidak tahu loh. Kalau dapat ini kemungkinan ke sini, kalau dapat ini nah itu aja kita membiasakan ya, khususnya ke mahasiswa. Jadi dia cara berpikirnya mudah-mudahan bisa lebih sistematis ya. Yang tugas kita itu membuat pedomannya di satu buku ya, tapi jadi lengkap semua. Jadi si matriks si ini ya kayak digabung gitu, tapi nggak semua masalah yang kita ajukan. Sekarang ada nggak dietitian di RSAS yang pernah mengajukan diagnosa gizi lebih dari 10 untuk pasien ini, untuk seluruh pasien? Kayaknya sehari-hari kita ketemu pasien berkisar nggak lebih dari 10 ya. Bener nggak Bu Is? Apanya dok? Diagnosa gizi yang pernah mungkin yang Ibu Mimi kali di sini ada ya yang lebih, kalau periksa pasien kan diagnosanya kalau nggak inadequate oral intake, ini malnutrisi ya sekitar segitu, nggak sampai 10 kayaknya sehari-hari ya. Ya, kan di kisar itu. Jadi saya kira kalau bikin ada 20 dulu, begini loh mendiagnosa 20 status gizi apa aja yang perlu dikorek, udah cukup banyak ya. Nah, kalau 10 dulu yang ini aja ini udah 9. Tinggal sama kalau kelebihan. Maksud saya biar wujudnya kelihatan dulu. Jadi teman-teman mungkin bisa kebayang. Dari sini kan dilatih, dok. Apalagi kita masih berlatih juga kan, dok? Ya. Justru nanti yang terbayang, nanti tentu kayaknya permasalahannya nanti di situ misalnya ya tadi saya katakan pasien mengarah ke satu diagnosa kalau biasa tidak mau makan grup makan tertentu. Seperti apa ya mengassessmentnya, di situ memang ada FH sekian-sekian gitu, tapi kan tidak detail ke praktisnya. Itu yang siapa minta. Kalau mengassessment istilahnya laboratorium, antropometri, pemeriksaan fisik, saya cukup terampil lah, saya bisa nemu ini ya. Tetapi kalau udah urusan food history yang kayak gitu kan, itu makanya yang punya teori itu makanya tadi saya bilang nanti kita minta bantuan Poltekkes, tolong bikin pedoman praktis tentang mengorek food history seperti apa gitu tuh, dari masing FH. Tapi nggak semua FH yang termasuk si 15 kita mungkin lah ya. Makanan soalnya susah. Ya. Mungkin gitu dulu barangkali ya dok ya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi bagaimana dok? Mungkin kita kecil aja ya di. Iya. Ini sih dibentuk sama diklat. Iya Bu. Jadi minggu depan diagendakan lagi Bu. Hari Jumat lagi. Kalau bisa sih biar kita juga, karena ini kan sebentar lagi prodi nerima lagi mahasiswa, dan kalau udah COVID udah kan kita mesti jadi sudah di ini juga sih dok, udah dibicarakan juga dengan kita membentuk prodi dietitian yang banyak. Itu memang kelemahan kita ada di CI-nya, nggak seragam pemahamannya gitu. Itu udah diomongin sih sebenarnya, makanya saya pikir ini waktu yang tepat buat kita. Ya kita coba dulu dengan 10 diagnosis, mudah-mudahan ke depannya kan lebih lancar lagi ya dok ya. Tapi yang penting hidup gitu. Ya. Oke, kalau gitu Is dibentuk timnya ya Is ya, sama Novi. Terus nanti kapan-kapannya kita ketemu ya kita berzooming ria lah. Mbak Nita Bu, juga berapa orang Bu timnya Bu? Ya tergantung nanti ini banyak. Kayaknya berlima aja ya, atau gimana dok? Dari Poltekkes kan ada, mungkin kita, jadi nggak banyak orang, tapi mungkin kita juga akan minta bantuan teman-teman di lapangan sih, mungkin ini. Tapi yang meramu itu tuh yang sulit tuh yang meramunya gitu kan? Ya. Nggak usah banyak orang. Sebetulnya nggak apa-apa berlima dulu, nanti kan
nanti setelah kira-kira sempurna kan digulirkan ke ini, dipresentasikan ke yang lain, minta masukan kan. Lagi pula kan udah dibikin nama Dokter Ance. Aku jadi malu. Oke, berlima aja. Isya termasuk Poltekkes, Mbak Nita. Ya kalau lebih dari ya, Bu. Juga sih, 10 lah maksimal. Enggak. 5 sampai 10 ya, Bu ya. Sebut aja siapa yang ikut. Jadi kita mulai dari startingnya pemahaman dengan pendidikan udah sama gitu. Iya, Bu. Ya. Bu, Oke, untuk minggu depan hari Jumat lagi. Hari Jumat lagi? Terserah. Ya. Terserah. Iya. Aku sih bisanya kapan? Bisanya Jumat ya, Dok? Bisa Jumat bisa. Jumat, mangga Dok. Nggak usah nyiapin makanan, nggak apa-apa. Kalau lewat Zooming Dok makanannya. Emang kue sus bisa di Zoom? dikirim atau gini, dikirim dari Duta Rasa, dikirim ke Dokter Ance deket rumahnya. Nggak usah. Iya ya. Mau ya Dok? Oke. Ya, oke kalau gitu terima kasih Dokter Julistio, terima kasih banyak. Yang bahasa Inggrisnya mau di-share aja Dok, yang NCP 2020 ke teman-teman ya. Boleh itu. Ya Dok, di-share ya. Terima kasih. Biar bisa baca-baca walaupun balelau. Ada di saya, Is. Ada di saya. Nanti saya share. Oh iya. Iya siap Bu. Nanti di-share aja ya Bu. Ngingetin ya, gue lupa. Nah jadi minggu depan nanti mengenai waktunya kita confirm lagi. Tapi sementara Jumat jam segini gitu ya. Jadi semuanya nyiapin waktu. Bersepuluh aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Mohon pamit. Pamit ya Bu.